wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Alhamdulillah, Bunda senang mendengarnya. Kalian selalu sehat, semangat, luar biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Semoga dengan pembacaan doa tadi, proses pembelajaran kita berjalan lancar ke depannya nanti. Amin ya robbal alamin. Anak Bunda, silahkan mengisi absensi yang sudah Bunda kirim di link Google Form melalui WhatsApp group kita. Nah, silahkan Ananda, jangan lupa ya mengirim absensinya. Terima kasih untuk Ananda semua yang telah mengisi absensi yang sudah Bunda kirim di link Google Form melalui WhatsApp grup kelas kita. Terima kasih Ananda semua. Anak Bunda, masih ingatkah kamu materi kita sebelumnya? Ya, pintar sekali. Ternyata kamu masih ingat. Materi kita sebelumnya benar mengenai unsur-unsur pada lingkaran. Ya, kira-kira ayo, siapa yang masih ingat apa saja unsur-unsur yang terdapat pada lingkaran? Wah, Ananda Bunda hebat sekali. Benar sekali. Unsur-unsur yang terdapat pada lingkaran yaitu pertama, titik pusat. Kedua, ya, jari-jari, diameter, busur, tali busur, juring, tembereng, dan apotema. Hebat anak-anak Bunda semua. Dan materi kita keliling lingkaran ini, tujuan pembelajarannya adalah dalam materi keliling lingkaran kali ini ada beberapa unsur lingkaran yang harus kamu ingat. Yang pertama adalah titik pusat. Titik pusat adalah titik yang terletak di tengah lingkaran. Seperti di gambar ini. Nah, unsur selanjutnya, apakah kamu masih ingat ini? Ya, diameter. Ayo, siapa yang masih ingat pengertian diameter? Benar sekali, bagus anak-anak. Diameter adalah garis yang melintasi titik pusat dan menghubungkan dua titik pada lingkaran. Jari-jari. Nah, jari-jari ini biasanya dilambangkan dengan R kecil. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran pada garis lingkaran. Nah, Ananda, yang harus kamu ingat, panjang 2 kali jari-jari sama dengan panjang diameter. Nah, jika tadi kita sudah mempelajari beberapa unsur yang terdapat pada keliling lingkaran, maka kita harus tahu dulu ini. Apa yaitu pengertian dari keliling lingkaran? Yuk kita cari tahu. Keliling lingkaran. Nah, di dalam keliling lingkaran ada dua unsur penting yang harus kamu ingat, yaitu diameter dan jari-jari. Tentu saja kamu masih ingat, bukan? Nah, apa itu keliling lingkaran? Nih, bisa kita lihat ya, Bunda contohkan sebuah lingkaran yang terbuat dari kawat. Lalu di kawat tadi Bunda beri titik A. Di titik A tadi akan Bunda potong sehingga akan membentuk sebuah kawat yang panjangnya membentang. Nah, jadi dapat disimpulkan keliling lingkaran adalah panjang lengkungan pembentuk lingkaran tersebut. Selain dengan cara ini, keliling sebuah lingkaran dapat juga ditentukan dengan menggunakan rumus. Akan tetapi, rumus ini bergabung pada sebuah nilai, yaitu pi. Untuk mengetahui nilai pi tersebut, maka mari kita lakukan pengamatan berikut ini. Nah, di pengamatan pertama di sini kita lihat dengan jari-jarinya 7 cm, maka diameternya adalah 2 kali jari-jari, yaitu 2 dikali 7 sama dengan 14. Kelilingnya 44, maka perbandingan keliling dan diameternya adalah 44/14 jika kita sederhanakan menjadi 22/7. Pada pengamatan kedua, kita bisa lihat di sini jari-jarinya adalah 5 cm. Maka diameternya adalah 2 kali jari-jari atau 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. Dan kelilingnya adalah 31,4. Maka perbandingan keliling dan diameternya adalah
31,4 per 10 atau 31,4 dibagi 10, hasilnya adalah 3,14. Setelah kita melakukan pengamatan pertama dan kedua tadi, maka dapat disimpulkan bahwa perbandingan keliling dan diameter atau K per D sama dengan 22/7 dan 3,14. Nilai keliling per diameter tadi disebutlah sebuah tetapan atau konstanta pi. Jadi, pi itu adalah keliling per diameter dan nilai pi adalah 22/7 atau 3,14. Bagaimana? Anda paham? Baiklah, sekarang kita masuk rumus keliling lingkaran. Keliling lingkaran yang pertama, jika yang diketahuinya adalah diameter, maka rumusnya K sama dengan pi kali D. Dan jika yang diketahuinya jari-jari, maka rumusnya K sama dengan pi kali 2 kali R. Nah, berbeda ya, ingat ya, jika yang diketahuinya diameter pada lingkaran, maka rumusnya adalah keliling sama dengan pi kali D. Dan jika yang diketahuinya jari-jari pada lingkaran, maka rumusnya adalah keliling sama dengan pi kali 2 kali R. Nah, sekarang Bunda akan jelaskan pemakaian pi 22/7 dan 3,14. Pi 22/7 akan kita pakai apabila diameter dan jari-jarinya diketahui adalah kelipatan 7, seperti 7, 14, 21, 28, dan seterusnya. Dan nilai pi yang 3,14 akan kita pakai apabila diameter dan jari-jari pada lingkaran yang bukan kelipatan 7. Nah, bagaimana? Anda paham bukan? Baiklah, mari kita masuk ke contoh soal. Baiklah, ada dua contoh soal lingkaran yang akan Bunda beri. Yang pertama adalah keliling yang diketahui diameternya. Jika diketahui diameternya, maka kita pakai rumus yang K sama dengan pi kali D. Di sini diameternya adalah 21 cm. Angka 21 adalah termasuk kelipatan 7. Maka kita pakai pi-nya yang 22/7. Maka rumusnya adalah K sama dengan 22/7 dikali 21. 21 kita bagi 7. Kita coret 21 bagi 7 hasilnya 3, maka kita turunkan K sama dengan 22 dikali 3, maka kelilingnya sama dengan hasilnya adalah 66 cm. Lanjut ke contoh soal yang kedua, yang diketahuinya adalah jari-jari, maka rumus yang kita pakai adalah keliling sama dengan pi kali 2 kali R. Dan di sini angka 6 bukan kelipatan 7, maka pi-nya adalah 3,14. Mari kita masukkan ke dalam rumus. K sama dengan 3,14 kali 2 kali 6. Lalu kita turunkan, maka keliling sama dengan 3,14 dikali 12. Maka hasil kelilingnya adalah 37,68 cm. Bagaimana? Mudah bukan memahami materinya? Nah, kali ini untuk tugas dan latihan kamu di rumah, silahkan kamu kerjakan lembar kegiatan peserta didik yang sudah Bunda kirim melalui WhatsApp group. Lalu setelah kamu kerjakan, kamu kirim langsung hasilnya ke Bunda ya. Setelah kita melakukan proses pembelajaran hari ini, apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Ya, yang telah kita pelajari hari ini adalah pengertian lingkaran. Kedua, melakukan pengamatan untuk menentukan keliling lingkaran. Ketiga, menganalisis rumus keliling lingkaran berdasarkan diameter dan jari-jarinya. Dan yang keempat adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Baiklah anak-anak Bunda semua, demikianlah proses pembelajaran kita hari ini. Semoga kamu selalu semangat mengikuti pembelajaran yang Bunda berikan walaupun hanya dari rumah. Dan Bunda tidak pernah bosan mengingatkan kamu untuk selalu melakukan gerakan 3M. Memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Dan yang ketiga, mencuci tangan menggunakan sabun. Tetap semangat dan sehat. Baiklah, Bunda akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.